Baik, saya sapa kembali. Selamat siang bagi Jogjawan yang baru saja mengakses di live streaming di lovejogja.online. Kita berjumpa di program Indahnya Pernikahanku selama 1 jam ke depan. Dan tema kali ini adalah Aku Percaya Ada Mujizat. Terbuka di line WhatsApp-nya. Silakan bisa kirimkan pokok doa, pergumulan ataupun kesaksian Jogjawan ketika mendengarkan program acara ini di 0853 1166 5300. Kita dengarkan sama-sama. Saya dari Kak Budi, bagaimana Aku Percaya Ada Mujizat yang menjadi tema di program Indahnya Pernikahanku siang. Ya, ini merupakan sebuah tema yang selama hampir 1 minggu lebih itu terus berbicara di dalam hati saya. Jadi ini bukan tema yang tiba-tiba muncul, tetapi sejujurnya ini petualangan iman hari-hari ini atas keluarga kami. Bagaimana kami berdua, saya dengan istri, mempersiapkan kuliah buat anak perempuan kami, ya. Jadi dia diterima di sebuah kampus, lalu biayanya bukan cuma sedikit. Dulu zaman saya kuliah kecil sekali zaman itu, ya kan. SKS itu cuma 9.500 satu SKS. Sekarang sudah tidak bisa itu ya. Nah, di hari-hari inilah akhirnya muncul kebenaran-kebenaran ini, dan ini mengajari. Kalau Bapak Ibu tadi sempat mendengar pujian temanya sama, itu judulnya Aku Percaya Ada Mujizat. Itu merupakan pujian yang memberkati saya, yang memberi fondasi bahwa kita harus percaya kepada Yesus yang menjadi andalan kita. Jadi apa sebenarnya yang saya mau bagikan? Yang pertama adalah Yesus adalah andalan kita atas setiap masalah dan persoalan kita. Yang pertama adalah Yesus adalah andalan kita atau jawaban atas setiap masalah dan persoalan kita. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar bisa diandalkan. Saya mau bacakan menjadi dasar buat setiap kita di kitab Yohanes pasal yang kelima ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia tidak telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya." Dan singkat cerita, akhirnya orang ini disembuhkan. Hal pertama, ini orang yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Ya kan, medis mungkin juga sudah menyerah, apalagi di zaman itu. 38 tahun orang lumpuh, ya. Itu secara medis hari-hari ini pun mustahil sekali untuk bisa mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami yang namanya perbaikan organ-organnya. Hanya karena Tuhan saja yang bisa. Hal yang pertama yang Bapak Ibu mungkin hadapi hari-hari ini, mungkin kita sudah terlalu lama. "Pak, saya sudah mengalami masalah lama sekali. Pak, saya sudah mengalami tantangan lama sekali. Pak, saya mengalami problem di dalam rumah tangga sudah lama sekali. Pak, sepertinya sudah tidak ada harapan di dalam pernikahan kami. Pak, anak-anak kami sungguh menjadi anak-anak yang brutal, yang tidak bisa diatur. Dan itu sudah bertahun-tahun dan itu sudah tidak ada harapan. Pak, hari-hari ini bisnis kami sungguh-sungguh mengalami penurunan, menukik tajam karena kondisi pandemi seperti ini. Kami belum pulih sepenuhnya. Pak, kami sedang mengharapkan pekerjaan yang hilang di saat pandemi ini dan tertutup sepertinya semuanya." Mungkin itu pergumulan yang Bapak Ibu dan setiap saudara hadapi hari-hari ini. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi saya mau kuatkan Bapak Ibu dan setiap saudara bahwa Yesus adalah andalan kita atas setiap masalah dan persoalan kita. Dia adalah pribadi yang bisa diandalkan. Dia adalah pribadi yang mampu melakukan keajaiban. Dia adalah pribadi yang mampu melakukan kedahsyatan kalau dia diizinkan. Kalau dia tidak diizinkan, dia adalah seperti pribadi yang sopan. Dia tidak akan lakukan. Tetapi pada waktu dia diizinkan, dia akan melihat kesempatan dan akan menunjukkan kemuliaannya, mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya buat setiap kita.
Hal pertama kalau kita rindu melihat mujizat di dalam hidup setiap kita adalah taruh di dalam hati kita Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah andalan atas setiap masalah. Perempuan sakit pendarahan yang sudah menghabiskan uangnya, mungkin hartanya, tapi tidak kunjung sembuh. Kitab Markus pasal yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 25 sampai 26, dikatakan bahwa dia sudah habiskan semuanya. Dia sudah gunakan semua tabib. Dia sudah gunakan semua dokter yang ada, tetapi tidak kunjung membaik. Tetap aja darah mengalir. Dan pada waktu itu, kalau darah itu mengalir terus, rasa bau amis itu ada di mana-mana. Badan sepertinya tidak nyaman. Untuk berhubungan dengan orang pun, untuk bergaul dengan orang pun, orang segan. Jadi sebenarnya perempuan ini menderita bukan hanya secara fisik, tapi secara psikis juga. Kenapa? Karena dia mengalami penolakan yang begitu rupa. Tetapi sekalipun dia tidak ada dasar untuk berharap, dia mengalami kesembuhan. Kenapa? Hari itu dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Hari itu dia katakan, ini mungkin andalanku yang terakhir. Kalau aku dengar di kota-kota yang lain Yesus menyembuhkan, kalau di kota-kota lain Yesus memulihkan, kalau di kota-kota lain Yesus melakukan mujizat, dan aku mendengar, apa halangannya buat aku mengalami keajaiban dan mujizat? Apa halangannya aku mengalami terobosan di dalam keuangan? Apa halangannya aku mengalami pelunasan atas hutang-hutangku? Apa halangannya aku melihat campur tangan Tuhan di dalam pekerjaanku? Apa halangannya kalau pernikahanku yang di ujung tanduk ini mengalami pemulihan? Apa halangannya kalau sakit penyakitku itu disembuhkan oleh Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Izinkan dia menjadi andalan buat kita. Izinkan dia bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan hari itu ada juga di kitab Matius pasal yang ke-8, ada perwira yang cukup disegani oleh orang Yahudi karena dia banyak menolong untuk pembangunan rumah ibadat. Dan hari itu dia kedapatan hambanya sakit keras. Hamba yang dikasihinya, hamba yang dihormatinya, hamba yang sepertinya menjadi andalannya dia. Karena itulah hari itu dia mencari, dia bertemu dengan pribadi yang bisa diandalkan, yaitu Yesus Tuhan. Dan singkat cerita, dia katakan, Tuhan kau gak perlu datang lah. Engkau gak perlu datang, engkau ngomong saja, sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh, maka hambaku akan pulih, maka hambaku akan mengalami perubahan yang besar. Singkat cerita, kita mendengar bahwa benar bahwa Yesus bisa diandalkan, bahwa Yesus bisa melakukan keajaiban. Dan singkat cerita, kita mengerti di dalam Matius 8 ayat 5-7, hamba itu mengalami kesembuhan. Hamba itu mengalami pemulihan. Apapun yang Bapak, Ibu, dan setiap saudara alami, itu bisa berupa tekanan, itu bisa berupa masalah, itu bisa berupa tantangan, itu bisa berupa sakit penyakit, itu bisa berupa ketiadaan pekerjaan, itu bisa berupa tentang konflik rumah tangga yang berkepanjangan, itu bisa berupa kesulitan di dalam mendidik anak, itu bisa berupa untuk menghadapi hutang-hutang Bapak Ibu pinjaman. Percayalah bahwa Yesus adalah jawaban buat kita. Yesus adalah andalan atas setiap masalah dan persoalan hidup setiap kita. Dia bisa tolong kita. Kuncinya sederhana. Mari Bapak Ibu datang kepada Dia. Mari Bapak Ibu datang. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan 16 katakan dengan sangat ajaib. Dikatakan seperti ini. Sebab imam besar atau Yesus yang kita punya, Yesus yang Bapak Ibu dan saya sembah, bukankah Yesus yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita? Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari datang kepada Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus sendiri. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan takut Bapak Ibu, berharap kepada Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan takut untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bukankah Dia murah hati? Bukankah Dia pribadi yang selalu memberikan apa yang engkau gumulkan dan rindukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan berharap dan bergantung kepada kekuatan kita yang terbatas. Saya akan ulangi. Jangan berharap dan bergantung kepada kekuatan kita yang terbatas. Bergantunglah kepada kuasanya yang tanpa batas. Yohanes 5 ayat yang ke-7, orang yang sakit lumpuh itu katakan, oh nggak ada kok yang ngangkat aku Tuhan. Yesus itu ya luar biasa. Dan sebenarnya dia tahu, ya kan, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan yang kalau yang sekarang misalnya ada orang sakit, saya tanya maukah engkau sembuh, orang itu bisa marah-marah itu. Ya kan, lu udah tahu kok sakit, ditanya maukah sembuh, udah 38 tahun, pasti mau lah. Tetapi Yesus lagi mau tahu isi hati orang itu. Orang itu ngomong, gak ada yang nurunin kok. Bapak, Ibu, dan setiap saudara, hari-hari ini mari jangan berharap kepada kekuatan kita. Kekuatan kita itu terbatas, Bapak Ibu. Kekuatan keuangan kita juga terbatas. Kekuatan hikmat kita apalagi, ya kan? Tetapi hari-hari ini mari saya mau mengajak untuk kita berharap kepada kekuatannya yang tidak terbatas. Kekuatan Yesus itu tidak terbatas. Hari-hari ini saya lagi suka dengan kata tidak terbatas. Karena apa? Karena itu melejitkan hati dan hidup setiap kita. Pada waktu kita mengerti bahwa Yesus punya kuasa tak terbatas, maka apapun yang kita hadapi, Goliat apapun, tantangan terbesar, sebesar apapun, akan bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kuasanya tidak terbatas. Markus 5 tadi juga kita sudah baca bahwa ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, dikatakan bahwa dia habiskan, dia andalkan tabib-tabib. Saya tahu bahwa dia mungkin tidak gunakan tabib-tabib yang biasa, tapi tabib-tabib yang luar biasa, yang benar-benar terkenal. Dia habiskan semuanya untuk sembuh, tapi tidak sembuh. Apa yang kau andalkan hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan setiap saudara? Mari berpaling, berubah dari apa yang kita andalkan, apa yang kita pegang. Mari kita andalkan Yesus yang luar biasa. Kuasanya masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hatinya tetap sama buat kita, Bapak Ibu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa dia rindu, rela hati untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita, untuk melakukan keajaiban di dalam keluarga kita, untuk menerobos apapun yang harus dia terobos. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini, hasilnya pasti nihil, Bapak Ibu. Hasilnya pasti nihil. Di tahun-tahun yang lalu saya sempat gagal di dalam mengerjakan satu usaha. Kenapa? Secara di atas kertas, secara hitungan matematis, hitungan manusia, oke semua. Bukankah hari-hari ini juga terjadi? Orang buka bisnis di atas kertas semuanya oke. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada pandemi 2 tahun. Itu yang di atas kertas habis, Bapak Ibu. Itu yang di atas kertas sepertinya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya perhitungan yang di luar rencana. Hari-hari ini, kalau kita mengandalkan bergantung kepada kekuatan kita, maka hasilnya nihil. Mungkin Bapak, Ibu, dan setiap saudara sedang menghadapkan terobosan. Terobosan di dalam keuangan untuk membayar setiap tagihan, membayar setiap hutang. Mungkin sedang mengharapkan pekerjaan. Bahkan sudah pontang-panting ke sini, ya kan? Sudah gunakan semua daya upaya, kontakin teman, ya kan, untuk minta pertolongan, kontakin teman untuk minta bantuan, tetapi mereka tetap katakan, "Oke, saya doakan saja."
Ya, yang dibutuhkan bukan hanya doa, tetapi itu, ya kan? Tapi tidak kunjung datang pertolongannya. Mungkin Bapak Ibu sedang menanti momongan yang sudah bertahun-tahun dinanti. Percayalah, jangan berkecil hati bahwa Dia sanggup. Tapi izinkan kuasa yang tanpa batas itu bekerja di dalam hidup setiap kita. Kitab Yeremia katakan, jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan manusia. Bahkan mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena itu terkutuk, hidup kita terkutuk. Andalkanlah kekuatan Tuhan, karena itu pasti akan terbukti berhasil. Orang yang sakit lumpuh, orang yang sakit pendarahan, itu mengalami keajaiban. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa mengalami keajaiban, mengalami percaya bahwa mujizat Tuhan itu buat setiap kita. Yang ketiga adalah belajar percaya. Percaya saja Bapak Ibu. Percaya saja. Kadangkala kita cukup percaya saja. Ya kan? Perempuan itu pada waktu dia mendengar bahwa Yesus yang menyembuhkan di kota-kota lain itu datang ke kotanya, dia katakan, aku mau percaya. Aku mau percaya. Dan pada waktu dia percaya, dia lihat kemuliaan dan dia lihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupannya. Saya akan tutup dengan satu kebenaran firman. Dikatakan di Markus pasal yang kelima, dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan dari ayat di atasnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang menarik adalah, pada waktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu muncul di dalam hatinya sebuah pernyataan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa kok bukan tempat yang lain tetapi jumbai jubahnya? Karena dia mengerti bahwa di jumbai jubahnya itu ada perjanjian nama-nama Tuhan. Kalau orang membuat jubah, itu di ujung-ujungnya itu ada nama-nama Tuhan. Dan dia mengerti pada waktu dia memegang jumbai jubah itu, maka dia sedang berpercaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu menyembuhkan. Dan itu lahir dari iman, ya kan? Pada waktu dia mendengar berita bahwa Yesus menyembuhkan, lahirlah iman. Sehingga pada waktu iman itu lahir di dalam hatinya, muncul sebuah pernyataan, asal ku jamah saja jubahnya, maka ia akan sembuh. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu sedang dengar? Untuk urusan usaha Bapak Ibu, untuk urusan keluarga Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus mendengar berita-berita yang berkembang di luar, sepertinya kita tidak akan pernah punya iman. Karena iman lahir bukan karena kita mendengar informasi yang dari luar. Iman lahir dari apa yang kita dengar dari firman Kristus. Itu di Roma 10 ayat yang ke-17. Perempuan ini mengalami mujizat. Kenapa? Karena dia percaya. Percaya karena apa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Hari-hari ini saya mau kuatkan Bapak Ibu dan setiap saudara. Mari ubah apa yang kita dengar Bapak Ibu. Jangan renungkan informasi-informasi, ketakutan-ketakutan yang sedang digelontorkan hari-hari ini lewat media sosial. Tetapi ini waktunya kita mengalami keajaiban dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perempuan ini mengalami kesembuhan instan. Mujizat itu instan Bapak Ibu. Mujizat itu bukan mengalami sebuah proses. Kalau proses itu bukan mujizat.
Tetapi mujizat itu, yang namanya mujizat, Alkitab katakan seketika. Itulah mujizat. Dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita rindukan. Itu yang kita mau bekerja di dalam hidup setiap kita. Jadi rahasia untuk kita alami mujizat adalah percaya bahwa Dia sanggup. Percaya saja. Perempuan sakit pendarahan mendengar berita tentang Yesus, dia terus mendengar bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus bisa, dan Yesus tidak berubah. Maka itu terjadi dalam kehidupannya. Hal yang sama juga akan berlaku di dalam kehidupan Bapak Ibu. Asal mari kita percaya kepada Yesus yang kita bisa andalkan. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus.